Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustadz Adiasta dan teman-teman member host Akademi. Saya Asmuni dari Sumeneb Barat, Madura, Jawa Timur. Di kesempatan kali kedua sebagai moderator, saya mengambil topik fenomena dispensasi nikah di tengah bonus demografi dan sudut pandang Islam menyikapi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman telah memberikan saya kesempatan dan waktu sebagai moderator. Bangga rasanya bisa berada di tengah-tengah para remaja yang berprestasi dan peduli masa depan seperti panjenengan sekalian. Terlebih dalam acara ini, dalam topik fenomena dispensasi nikah di tengah bonus demografi dan sudut Islam menyikapi. Ikhwan fillah rahimakumullah, kawan-kawan saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah dianalisa oleh para akademisi dan pengamat masyarakat bahwa Indonesia sejak tahun 2020 sampai tahun 2030 berada dalam kondisi bonus demografi, di mana populasi kependudukan didominasi oleh usia-usia produktif, yakni usia 5 sampai 50 tahun. Namun sayang, potensi luar biasa ini yang dapat menjadikan kita bangsa adidaya, justru para remaja memilih menikah dini dengan pengajuan dispensasi nikah daripada melanjutkan studinya. Mengingat mereka berstatus sebagai pelajar. Warta berita tribunnews.com tertanggal 17 Januari 2023. Kawan-kawan para remaja, saya minta untuk bersabar terlebih dahulu karena telah hadir bersama kita narasumber Ustadz Putri. Beliau adalah founder Majelis Gaul. Beliau juga praktisi nikah muda. Bisa belajar banyak dari beliau karena beliau mengalami gitu ya Ustaz ya. Baik. Beliau juga seorang penulis. Kepada Ustadz Putri, saya persilahkan untuk menyapa terlebih dahulu para remaja yang sangat luar biasa. Monggo Ustaz. Masya Allah. Ini terima kasih Ustaz. Demikian teman-teman para remaja, sedikit biografi perkenalan dari Ustadz Putri. Sudah masuk beberapa pertanyaan kepada kami Ustadz. Pertama, apa yang menjadikan para pelajar mengajukan dispensasi nikah ketimbang menyelesaikan studinya? Terus apakah mereka tidak berpikir bahwa masa depan masih panjang dan membutuhkan ilmu untuk menghadapinya? Kemudian apa dampaknya ketika pernikahan itu dibangun dengan ketidaksiapan, Ustaz? Dampak pernikahan dini di mana kedua pasangan belum siap untuk membina rumah tangga. Baik, Ustaz. Selanjutnya, di mana saja kasus terbesar dan pemicu terjadi dan dikarenakan apa, Ustaz? Di masa Rasulullah, adakah hal terjadi semacam itu, Ustaz? Dan di mana itu, Ustaz? Ketika masa Rasulullah. Baik.
kemudian untuk memberikan rasa aman dari hal-hal yang mendekatkan para remaja pada pernikahan dini, untuk tidak mengajukan dispensasi nikah. Di manakah para orang tua itu menitipkan putra putrinya? Oh, gitu kan. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Um, Pertanyaan berikutnya, kapan idealnya seseorang itu dapat melangsungkan pernikahan? Nah, itu idealnya seseorang itu dapat menikah itu kapan? Oh, baik, baik. Kapan usia dalam Islam bisa dikatakan dini dan dewasa menurut Islam? Okay. Bukan bukankah nikah hukum dasarnya itu boleh, mubah? Kapan hukum menikah bisa menjadi wajib atau diharuskan terjadi? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini semakin menarik ya kawan-kawan ya. Sampai di sini sudah banyak yang ilmu yang dapat kita pahami dan kita pelajari dan kita jaga betul agar usia kita itu sampai matang untuk membangun rumah tangga. Oke, lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ustadz, siapa saja yang ada di balik ketakutan nikah ini? Ketakutan dispensasi nikah ini siapa saja? Lantas siapa saja yang bertanggung jawab pada fenomena dispensasi nikah ini? Yang diambil oleh para remaja, para pelajar kita. Jika dalam Islam, siapa pemangku kasus-kasus seperti ini? Oh, baik. Ini semakin menarik ya, dan semakin membuka wawasan kita. Bagaimana kita dapat menyikapi fenomena-fenomena para pelajar kita ini, khususnya para kawan-kawan. Berikutnya, mengapa pemerintah memberikan izin pengajuan dispensasi nikah? Dan sudah ada aturannya, ada ketentuannya, tapi kemudian ketika ada pengajuan sangat mudah sekali dikabulkan, diizinkan, selaras dengan pemberitaan media-media itu bahwa Jawa Timur itu 15.000 sekian kasus dalam 1 tahun. Mengapa pemerintah memberikan izin pengajuan dispensasi nikah? Baik, mengapa dispensasi nikah menjadi perhatian banyak pihak? Bukankah pernikahan itu adalah hal yang lumrah dan dibenarkan dalam undang-undang positif? Undang-undang Islam juga membolehkan. Para pendidik, mengapa sebagai guru pendidik generasi ini belum berhasil menanamkan kaidah-kaidah Islam ini? Mengapa ini sampai tidak membekas pada anak didik kita? Baik Ustaz. Kemudian bagaimana upaya memanfaatkan bonus demografi ini dengan sesuatu yang positif, mengisinya dengan suatu hal-hal yang baik? Bagaimana upayanya sebagai para remaja ini? Berikutnya misalkan, bagaimana kiranya mereka bisa membina rumah tangga
yang mungkin tidak sesederhana yang dipikirkan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan dini. Ini mohon maaf ini saya. Ini kawan-kawan kita sudah tepat ya, kita belajar sama orang yang mengalami, di mana Ustadz Putri ini malah nikahnya di saat beliau aktif kuliah. Di saat beliau aktif kuliah malah beliau menikahnya, bukan begitu saya. Ini mohon maaf nih saya. Ya, bagaimana mereka itu bisa membina rumah tangga yang mungkin tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Menikah itu sesuatu yang indah, ya. Yang di bayangan mereka itu sesuatu yang enak, bahagia gitu. Kan tidak sesederhana itu ya. Lantas bagaimana upaya pemerintah selaku otoritas hukum meniadakan pengajuan dispensasi nikah ini? Siap. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, kawan-kawan para remaja sekalian, sudah kita simak pemaparan dan penjelasan dari Ustadz Putri, dan banyak hal juga yang dapat kita pahami perihal pengajuan dispensasi nikah terkait pernikahan dini ya, bahwa sejatinya pernikahan adalah ibadah yang derajatnya sebagai separuh agama. Maka seharusnya pernikahan bukanlah tahu bulat ya, digoreng dadakan, terlebih terjadi setelah zina. Menikah membutuhkan bekal yang dengannya akan lahir generasi mutakin. Menikah bukan sekedar syarat cukup umum, namun juga cukup bekal dalam mengharumi bahtera kehidupan. Butuh dukungan sistem, baik dari lingkungan internal dan keluarga, terlebih oleh negara. Ya, semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari topik pembahasan kita pada acara ini. Akhirnya saya sebagai moderator mohon diri dalam memandu acara ini. Saya sampaikan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang beraturan dan mungkin kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian, karena keterbatasan ilmu dan kurangnya belajar. Jadi mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abid. Tak bisa, Pak. Tak bisa disebut.